Nadine. Aku Neta. Aku Nicole. Di video kali ini Kita bakal bahas tentang teori grouping. Check it out. Kalian pernah ikut dalam sebuah kelompok yang kelihatannya kompak banget, tapi keputusan diambil justru rasa aneh? Nah, fenomena ini ada namanya dan disebut teori grouping. Kakak, mau tanya dong, kakaknya tahu nggak tentang teori grouping? Aku nggak tahu. Nah teman-teman, jadi teori grouping itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok yang terlalu kompak justru bisa menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Bukan karena mereka itu kurang cerdas, tetapi karena mereka terlalu menjaga dan menghargai keharmonisan di dalam kelompok tersebut. Makanya pendapat yang berbeda-beda itu malah nggak muncul, kritik juga ditahan, dan juga keputusan yang diambil itu cenderung terlalu cepat dan diambil tanpa adanya banyaknya pertimbangan. Konsep ini diperkenalkan oleh Irving Janis, seorang psikolog asal Amerika pada tahun 1971. Janis mempelajari berbagai keputusan politik yang gagal seperti peristiwa Bay of Pigs. Dan ia menyadari pola yang sama, kelompok yang terlihat solid ternyata mudah terjebak dalam pemikiran yang beragam. Dan disinilah teori grouping lahir. Alasan teori ini muncul karena Janis tuh ingin memahami bagaimana sih sekelompok orang berkompeten tapi masih menghasilkan keputusan yang buruk. Kesimpulannya berasal dari masalah dinamika internal kelompok. Contohnya seperti tekanan sosial untuk harus setuju, takut melupakan kritik, serta pemimpin yang kurang netral. Makanya anggota lebih milih untuk diam. Akibatnya proses berpikir kritis jadi hilang dan keputusan diambil jadi kurang matang. Selanjutnya ada 4 gagasan inti dalam teori grouping. Yang pertama, kelompok yang sangat kompak cenderung berpikir seragam. Lalu yang kedua, anggota enggan mengungkapkan kritik karena takut dianggap mengganggu keharmonisan. Lalu yang ketiga, kepemimpinan yang bias dapat memperburuk situasi. Lalu yang terakhir, yang keempat, keputusan diambil cepat namun kualitasnya menurun. Inti dari grouping itu sebenarnya sederhana. Makin kompak sebuah kelompok, semakin besar pula resiko mereka untuk berpikir seragam. Tapi Janis gak berhenti di situ. Dia memberikan 8 tanda atau gejala ketika mulainya grouping. Yang pertama, ilusi kebal-salah. Kelompok merasa keputusan yang mereka ambil sudah pasti benar. 2. Rasionalisasi. Kelompok akan mengabaikan segala kekhawatiran dengan alasan yang dibuat-buat. Ketiga, kepercayaan berlebih pada moral kelompok. Mereka merasa kalau kelompok pasti lebih baik dari yang lain. Yang keempat, adanya stereotip terhadap pihak luar, di mana orang yang berbeda pendapat itu dianggap lebay atau kurang paham. Yang kelima, tekanan terhadap yang mengkritik. Anggota yang beda pendapat itu seringkali ditekan secara halus. Yang keenam, self-censorship, di mana orang itu cenderung memilih diam karena takut merusak keharmonisan. Yang ketujuh, ilusi kesepakatan. Semua terlihat setuju padahal sebenarnya banyak yang ragu. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, mind guards. Ada anggota yang menjaga kelompok dari informasi atau opini yang berpotensi memicu konflik. Kalau 8 gejala ini muncul, diskusi kelompok biasanya nggak sehat lagi. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat di banyak situasi. Contohnya, rapat organisasi yang cepat mengiyakan tanpa diskusi mendalam. Nah, contoh yang kedua ada di mana di saat situasi kerja kelompok, adanya anggota yang mengambil keputusan hanya karena semuanya sudah setuju, padahal belum ada evaluasi. Nah, contoh selanjutnya yaitu grup kerja yang menghindari perbedaan pendapat demi terlihat rukun. Mendingan layout desainnya fancy aja nggak sih? Kayaknya bagus. Ya udah deh, bagus juga kok. Oke. Tuh, teman-teman lihat kan? Nah teman-teman, teori grouping tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah kelebihannya apa sih? Kelebihan teori grouping adalah membantu memahami resiko ketika kelompok itu terlalu fokus pada kekompakan. Nah, grouping ini bisa jadi alat pengingat bahwa kritik dan perbedaan pendapat di dalam suatu kelompok itu sehat. Namun, teori ini juga mempunyai kelemahan loh. Tidak selalu mudah membedakan apakah kelompok benar-benar sepakat atau hanya mengikuti tekanan sosial.
Selain itu, grup think sering menyoroti kasus kegagalan, sehingga cenderung mengabaikan keputusan kelompok yang sukses. Jadi, saat bekerja dalam tim, keharmonisan itu penting. Tapi jangan sampai membuat kita kehilangan keberanian untuk menyampaikan ide berbeda. Justru perbedaan itulah yang membuat keputusan bisa lebih kuat dan matang.